Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan citra digital. Nah, di sini dia sebagai tugas mid semester. Nah, oke, kita langsung saja mulai. Next. Nah, pengantar PCD. Pertama, grafika komputer atau komputer grafik menghasilkan citra data contohnya deskriptif menuju ke grafika komputer langsung menjadi citra. Nah, yang kedua, pengolahan citra atau image processing, memperbaiki citra, yang dimana pengolahan citra langsung ke citra. Dan yang ketiga, pengenalan pola atau computer vision, mengenali suatu objek, yang dimana citra pengenalan pola langsung deskripsi objek. Next. Definisi citra. Definisi citra adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek, biasanya objek fisik atau manusia. Citra biasa berwujud gambar atau picture, 2 dimensi, seperti lukisan, foto, dan berwujud 3 dimensi seperti patung. Nah, gambar adalah sebuah perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Oke, next. Nah, kategori citra yang pertama adalah citra kontinu. Contohnya mata manusia, kamera analog. Sedangkan citra diskrit atau citra digital dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Oke, next. Nah, representasi citra, nah seperti ini. Yang pertama itu ada gambar aslinya, lalu kita mulai pengolahan citranya. Nah, di sana terdapat beberapa pixel. Oke, next. Nah, representasi citra digital itu seperti gambar ini. Pasti kalian masih kenal dengan game seperti ini kan? Oke, next. Nah, di bawahnya itu ada. Nah, representasi citra digital tadi itu ada 16 pixel sama 67 pixel. Nah, di mana 16 pixel ini masih jelas kepikselannya, sedangkan yang 67 pixel itu sudah semakin menjauh pikselnya. Oke, next. Nah, representasi citra digital pada gambar di sini, di mana pada saat illumination energi source, baru scan elemen menuju ke imaging system, lalu diolah ke image plane, langsung keluarnya seperti output digital atau image. Oke, next. Tahap digitalisasi citra. Yang pertama, digitalisasi spasial atau sampling dalam kurang X, Y merupakan suatu proses mendigitalisasi koordinat objek. Nomor 2, digitalisasi intensitas atau kuantisasi, di mana F dalam kurung X, Y merupakan suatu proses memberi nilai pada sebuah piksel. Oke, next. Nah, PCD versus digitalisasi citra. Nah, di sini citra asli akan diproses melalui pengolahan citra lalu menjadi citra hasil. Nah, oke, next. Nah, contohnya itu ada seperti di bawah. Oke, next.
citraan digitalisasinya itu. Nah, tadi visi digitalisasi citra itu pertama pengolahan citra, di mana citra asli diubah ke pengolahan citra lalu menjadi citra hasil. Sedangkan digitalisasi citra, di mana citra analog diubah ke analog digital conversion lalu ke komputer. Oke, next. Nah, digitalisasi versus pengolahan. Nah, di sini citra kontinu. Lalu kita ubah ke citra digital. Yang dimana di sini pixelnya masih di angka 225 dan 150, sedangkan hasil pengolahan citranya nanti akan menjadi 150. Oke, next. Nah, masih sama yang seperti tadi, digitalisasi versus pengolahan, yang dimana citra kontinu digitalisasikan ke citra digital, baru pengolahan. Nah, kapasitas penyimpanan citra. Oke, lanjut. Nah, di sini di angka 225 itu warnanya adalah merupakan warna hitam. Sedangkan 128 adalah warna grey, sedangkan 0 adalah white. Nah, nanti jika kita menemukan angka misalkan 255 ke atas itu berarti dia warna hitam, sedangkan kalau dia ke bawah dia berarti agak ke abu-abu hitaman, sedangkan kalau abu-abu warna keputihan biasa angkanya 125. Intinya di bawah 128 itu biasa dia menuju ke warna putih. Nah, biasa menghasilkan warna abu-abu. Oke, next. Nah, penyimpanan citra sama dengan resolusi X, M atau B sama dengan M kali N kali M. Oke, next. Nah, di bawah sudah ada contohnya untuk penyimpanan citra yang berukuran 5 kali 2, 12 kali 12 piksel dengan 256 derajat keabuan membutuhkan memori sebesar 512 dikali 512 dikali 8 bit sama dengan 2048 bit. Oke, next. Nah, skala warna keabu-abuan. Nah, gambar berdasarkan jumlah warna dan depth-nya. Oke, next. Nah, dari tanda panah tersebut bisa dijelaskan bahwa jika arahnya berada ke kanan berarti gambarnya semakin jelas, sedangkan di bawah gambar akan semakin kecil yang dimana kapasitasnya akan menjadi buram. Oke, next. Nah, operasi-operasi dasar. Operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra dapat dikelompokkan ke dalam 4 alas level komputasi, yaitu level titik. Yang kedua, ada level lokal. Yang ketiga, level global. Dan yang terakhir, level object. Oke, next. Nah, level titik, mungkin kita bisa melihatnya secara matematis, operasi titik dapat dinyatakan sebagai
seperti rumus yang saya tampilkan di atas. Nah, dengan FA adalah piksel citra sebuah diolah dan FB adalah piksel citra sesudah diolah dan O titik adalah operasi yang dilakukan. Next. Nah, level titik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan intensitas, yang kedua berdasarkan geometri, dan yang terakhir ada atau gabungan keduanya. Selanjutnya, level lokal. Operasi pada level lokal menghasilkan citra keluaran yang intensitas 1 piksel bergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Nah, ya, mungkin kita bisa lihat tanda merah itu merupakan titik yang diolah, sedangkan yang abu-abu itu merupakan titik tetangga yang dilibatkan. Oke, selanjutnya. Nah, level global. Operasi pada aras global menghasilkan citra keluaran yang intensitas 1 pikselnya bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Nah, sebelumnya yang tadi ada titik yang diolah, yang kedua titik lain yang dilibatkan. Oke, next. Level objek. Contoh penerapan level objek seperti deteksi fitur dari objek biner computer vision. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh implementasi pengolahan citra. Oke, ditunggu ya.